Salam jujua, nande Bapak Turara Senina. Semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Good morning pemirsa, apa kabar kalian semua? Seperti biasa, saya harap kalian semua baik-baik aja ya. Udah ayam pun tak bagi ruang untuk saya membuat opening. Kiap, kiup, kiap, kiup. So pemirsa, di morning pagi ini, udah morning pagi lagi. Ini nasi saya akan berair dan sudah membusuk. Seperti biasa, saya nak masak lah, buat sarapan lah, ya kan pemirsa. Ini sambil saya sharing kepada kalian dampak daripada macam sedikit silap langkah, buruk padahnya gitu. Pokoknya langkah yang kemarin itu agak lambat sedikit saja, sampai sekarang tuh saya susah dibuatnya pemirsa. Susah tak susah, kena hadam juga, karena hadapi juga, betul tak? Ini pemirsa, walaupun saya sudah sampai di Indonesia, ini Kak Astri udah sampai di Indonesia kok masih bahasanya itu masih bercampur-campur gitu ya. Memang saya kekalkan cara bercakap saya seperti di Malaysia, karena walaupun saya udah pindah ke Indonesia, ya, subscriber saya yang dari Malaysia still memfollow video saya, dan kebanyakan saya tengok follower saya ya, penonton saya itu memang kebanyakannya 65% itu dari Malaysia pemirsa. 25% itu daripada Indonesia. Dan ada 5% dari Singapura, ada dari Brunei, pokoknya dari another country gitulah pemirsa. Tunggu nak, aku tunggu aja. Ikan garam masak kan? Mau goreng 1 ekor lah. Lagi 1 ekor? Mau masak santuan. Hari ini anak saya akan mencoba susu yang semalam kita beli pemirsa ya, Indomilk rasa coklat. Apakah dia suka atau tidak? Apa sih? Aku tak boleh pergi ladang. Hujan. Hujan. Iyalah. Saya ingat apa singgem dari sana. Nani. Saya ingat kumpulkan jadi satu semua pokok apa itu pemirsa. Apa namanya? Pinang mau tanam sayur-sayuran, tapi tembok ini kan belum ini lagi, masih ada kelanjutannya kata suami saya. Nanti udah ditanam, pas dia orang nembok lagi dipijak-pijak lagi katanya. Makanya saya pun belum tanam-tanam, padahal hujan-hujan musim hujan seperti ini tuh sesuai sekali kalau tanam-tanam ubi tak perlu dibaja. Deh, coba minum nakku. Macam mana rasanya kamu rasa nakku? Sedap ke? Boleh? Boleh terus minum ini? Nanti Amboy bangun bagi susunya ini ya. Bahan-bahan untuk masak sambal. Sini ya, saya pakai cabai ini saja pemirsa. Nak cari cabai. Hah? Ih, kenapa udah belumpur-lumpur nggak? Bawang merah kecil saya habis, tapi ada bawang merah besar saya nih. Saya haluskan dulu cabainya pemirsa ya. Harus ambil posisi yang enak, posisi bagus. Ini saya cuma guna bawang merah, bawang putih, sama cabai rawit. Coba sambalnya. Ada yang mangga? Ikan mas kepala sudah putus pun masih hidup. Ini saya mau bubuk garam.
Oh, bisa masih goyang juga. Alhai singgem nggak ambil dia punya pedula. Nasib baik saya nampak ini, tengok. Ini pedula. Tuh, pahit ini. Tengok. Apa itu? Buat. Tak dapat, tak tarik ke. Ikan masih terbalik, oh. Apa? Ikan. Masih hidup? Masih terbalik dia. Nampak tak? Masih ada hidup sikit-sikit. Oke, terus potong. Kuatlah ini ikan bertahan hidup. Lalat. Jadi pemirsa, masalahnya itu saya sudah cakap hari itu di video saya kan. Kalau surat pasu-pasu kami itu lambat keluar. Bukan original? Mula-mula keluar Nah, kami capin. Pak, ini tak mau Pak. Ini dari apa nih sekarang? email. Ambil original Pak. Ori yang tak beri ori. Gitu. Sebenarnya itu bukan pihak kesalahan dari kami. Itu kesalahan dari pihak gereja sebenarnya. Keluarkan surat pasu-pasu kami itu lama sekali pemirsa. Jadi karena masalah itu berkelanjutan sampailah anak saya sudah sekolah. Hanya dari masalah kecil itu pemirsa sudah jadi besar. Dan sampai sekarang saya dibuatnya susah. Kalian tahu? Kenapa saya yang susah? Kok kau yang susah Sri? Kayaknya singgem. Karena ini keluarnya dari negara Indonesia. Kalau keluaran dari negara Malaysia ya singgem yang susah ngurusinya. Ini enggak, keluarnya dari Indonesia. Makanya saya bilang saya yang susah jadinya. Makanya kalian pun kalau yang ngurus-ngurus sampai sekarang kalian tahu pemirsa, sampai sekarang saya merasakan kesusahannya. Saya bilang ini hanya karena keegoan pihak gereja. Yang egonya tinggi itu nggak mau mengeluarkan, nggak tahu kenapa. Padahal pemberkatan perkawinan udah siap. Biasa tuh mana-mana gereja kan, tengoklah ini pemirsa, semangat dia untuk hidup tuh. Masih goyang. Tali perut semua entah mana dia punya pedu, napas entah mana sudah pun masih goyang. Dok. Sampai sekarang saya susah, kalian tahu. Keegoan mereka yang kemarin itu pasal ya kan, suami saya, kami udah bagi tahu sebelum pasu-pasu suami saya itu udah kawin ini kali kedua. Tapi kan perkawinan yang pertama itu bukan secara gereja, itu secara Hindu gitu. Dan itu yang dipermasalahkan kemarin, sampai-sampai itu surat pasu-pasu nggak keluar-keluar. Masih hidup sih. Sampai sekarang tengoklah problemnya pemirsa. Saya harus memperjuangkannya lah, karena kalau nanti apa-apa anak saya kan kasihan kalau udah besar. Nanti orang pikir apa kan? Saya pernah ya bercerita, bukan bercerita saja, itu macam subscriber saya juga. Sudah. Dia warga Indonesia, dia buka kedai makan di Malaysia lah. Dia ada 4 anak. Sedangkan emak dia yang warga negara Malaysia emak dia yang warga negara Malaysia dah jadi warga negara Malaysia tahu. Ini saya berjumpa dengan orangnya langsung, dah jadi warga negara Malaysia. Tapi anak dia yang first sampai sekarang tak dapat taraf kewarganegaraan. Susu untuk anak. Udah, itu Milonya dekat kabinet. Apa masalahnya? Sebab dulu anak dia tuh lahir dia belum berdaftar kawin. And then bila anak dia dah besar, dia dah daftar kawin, dia tak uruskan surat beranak anak dia tuh. Surat beranak anak dia tuh still merah juga. Tapi adik-beradik dia terus urus terdaftar udah jadi warga negara. Sampailah dia besar pemirsa tak dapat taraf kewarganegaraan. Itu karena macam emak dia tuh macam, bukan saya salahkan siapa ya, tapi kita kena teliti mengurus benda-benda seperti ini. Case-nya sama dengan anak saya si Mahalas nih. Tapi masa tuh kami tuh banyak sekali dengar nasihat dari pihak imigrasi tahu.
Ya, jadi katanya tolong usahakan daftarkan kewarganegaraan anak kamu ini sebelum 2 tahun. Karena kalau sudah lebih dari 2 tahun tuh agak susah untuk dia mendapatkan taraf kewarganegaraan. Jadi itu yang kami sampai jual semua barang biar anak saya itu dapat taraf kewarganegaraan gitu pemirsa. Karena waktu saya urus paspor Lasmi di Indonesia pun, dia itu nggak diakui warga negara di sini. Dia itu diakui memang anak emak, macam anak lahir di luar nikah gitu. Anak saya si Lasmi ini dulu pemirsa. Macam mana rasanya sakit hati saya hanya karena keegoan pihak gereja yang tidak mau mengeluarkan surat pasu-pasu saya. Alasan nggak dikeluarkan juga sampai sekarang tuh saya masih bingung sebab apa. Tapi ya sudahlah pemirsa, saya tidak menyesali apa-apa pun. Saya anggap saja ini semua kesalahan saya dengan suami saya sudah. Daripada kita mencari siapa yang salah, entah siapa yang salah, sedih nanti. Bagus saya akan usahakan untuk status anak saya akan aku. Jadi ini juga saya share kepada kalian untuk pengajaran kalau ada di antara kalian yang kasusnya sama seperti saya atau ada keinginan kalian ya untuk pindah di Indonesia terus kasusnya seperti saya. Kasus saya adalah surat pemberkatan perkawinan saya lama keluar pemirsa, lama keluar ya. Udah gitu. Karena lama keluar surat pemberkatan perkawinan saya itu, jadinya anak saya si Lasmi sudah lahir, surat pasu-pasunya belum keluar. Karena udah keluar surat pasu-pasu, baru kita mengurus akte perkawinan di Indonesia. Akte perkawinan saya di Indonesia keluar, Mahalasmi sudah berusia 1 tahun 6 bulan. Setelah keluar akte perkawinan, saya urus akte perkawinan di Malaysia. Ngurus surat akte perkawinan di Malaysia tuh nggak sampai kemarin nggak sampai seminggu. Berapa hari? 3 hari kok, macam itulah. So pemirsa, itulah dia sharing saya hari ini pemirsa. Harap-harap nanti berjalan lancar semuanya lah pemirsa. Terima kasih banyak sudah melihat video kami pagi ini ya. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye pemirsa.